pembunuh ini telah melakukan satu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan helmnya. Pemirsa, sepekan ini kasus kematian Vina banyak kejutan dan cerita baru. Kemunculan Dede, saksi kunci kasus Vina yang mengaku peran Ibtu Rudiana dalam kesaksiannya. Serta Saka Tatal terpidana bebas kasus Vina yang telah menjalani sidang perdana peninjauan kembali dengan membawa 10 novum atau bukti baru. Apakah PK Saka Tatal serta kesaksian terbaru Dede akan membawa angin segar untuk 7 terpidana? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi PK Saka, saksi bebas, kunci bebas 7 terpidana. Baik, sudah hadir 4 narasumber di tengah-tengah panggung interupsi. Di sebelah kanan saya ada Suhendra Asido Huta Barat, pengacara Dede. Selamat malam, Bang Asido. Kemudian ada Edwin Partogi Pasaribu, pengacara Saka Tatal. Selamat malam, Bang Edwin. Selamat malam, Mbak Anissa. Di sebelah kiri saya ada Frederick Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, Pak Frederick. Selamat malam semuanya, selamat malam. Dan ada Ibu Elsa Syarif, pengacara Ibtu Rudiana. Selamat malam. Selamat malam. Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, ini menjadi orang yang paling dicari-cari setelah kasus ini kembali mencuat setelah vakum selama 8 tahun. Ini apalagi belakangan ada kabar dugaan penganiayaan, kemudian adanya saksi yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana, menjadikan Ibtu Rudiana ini orang yang paling dicari-cari, apalagi selama sepekan terakhir. Rekan kami Abraham Silaban berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan Ibtu Rudiana saat berziarah ke makam Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kita sambil bercakap-cakap ya Pak, sambil duduk di sini bisa ya Pak ya? Ya. Bicara soal sakit hati, bicara kami lihat juga raut kesedihan dari Pak Rudiana. 8 tahun berlalu, masih tetap ingat Eki Pak? Karena Eki anak kami tentunya sampai kapan saya tidak akan pernah melupakannya. Kedekatannya, kemudian anak manjanya, solehnya, itu nggak bisa lupakan. Apa yang Bapak nggak mungkin lupakan dari sosok Eki? Dia anak yang berani, anak yang berani dan sangat memahami orang tua. Pak Rudiana, kalau Bapak sebegitu cintanya kepada Eki dan sampai kemudian Bapak menyebutkan masih memendam kepedihan selama 8 tahun lamanya, publik bertanya-tanya, ada 3 nama yang disebutkan, belum diketemukan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini mengganggu Bapak? Kalau iya ini mengganggu Bapak, Bapak apakah mengikuti proses-prosesnya Pak? Baik, kaitan dengan 3 nama tentunya itu saya serahkan kepada para penyidik. Saya penyidik, silakan mereka yang penegakan hukum. Gitu ya Pak. Bapak merindukan keadilan untuk anak Bapak? Saya rindu keadilan. Saya berjuang untuk mencari keadilan. Saya sudah melihat potongan video yang sebelumnya ketika Bapak muncul ke publik pertama kali, yang Bapak menyebutkan bahwa jangan menambah kegusaran hati, jangan menambah kesedihan dan lain sebagainya, karena prinsipnya masih ada upaya untuk mencari orang yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki, anak Bapak. Apa yang Bapak maksud tentang itu? Artinya selama ini para penyidik terus berupaya, terus berusaha tentunya untuk mentuntaskan apa yang selama ini menjadi bahan omongan. Dan setelah itu kami begitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana. Yang kami tangkap Pak Rudiana minta waktu tenang dulu. Dan sekali lagi saya sebagai seorang jurnalis yang selalu menghargai privasi dan hak narasumber, saya melakukan itu dan membiarkan Bapak tenang dulu. Sekalipun jalinan komunikasi terus kami lakukan Pak. Sampai pada akhirnya Bapak bicara sekarang Pak. Nah, setelah kemudian
kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa begitu sulit Pak untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Oke. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan. Betul. Ya, Pak ya. Kami mohon maaf sebelumnya Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetaka, Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu Pak. Dalam ini saya sama sekali tidak ada tutup-tutupi, namun terus saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Ya. Pak Rudiana, kalau sekarang kan kasusnya sudah melebar dan lain sebagainya, Bapak tentu juga ikuti ya Pak ya, banyak hal dan sebagainya. Saya sudah nyekar nih Pak ke makamnya Vina, dan ini saya nyekar ke makamnya Eki bersama Pak Rudiana. Saya nyekar bersama abahnya Vina, malah makin kesini Pak disebutkan bahwa yang terjadi ini bukanlah pembunuhan. Bapak pasti mendengar itu juga. Bahkan upaya perjuangan keadilan untuk adanya dugaan salah tangkap para terpidana dan sebagainya terus dilakukan oleh penasihat hukum, bahkan elemen masyarakat yang melakukan dukungan dan support ke sana. Bapak mau bicara apa soal ini? Kaitan dengan perkara mungkin akan saya serahkan Pak Bang Peter sebagai pengurusan. Pemirsa, meskipun hari ini membahas soal PK Sakatatal dan kemungkinan bebasnya 7 terpidana lain, tapi karena tadi rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancara Ibtu Rudiana yang telah dicari-cari selama beberapa bulan terakhir, saya ke Bu Elsa. Banyak tuduhan ke klien Anda, Bu Elsa, penyiksaan, kemudian pengarahan saksi. Bahkan saksi Dede mengaku diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana Anda dan juga klien Anda menanggapinya? Tentunya dibantah secara tegas ya, tidak ada itu. Dan klien saya itu adalah hanya sebagai pelapor dan sebagai anggota polisi aktif, memang mengetahui melakukan suatu pengamanan kepada 8 orang setelah mendapat informasi dari Aib dan Dede yang kemudian diserahkan kepada Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan dari hal itu waktu sebagai pelapor dia juga disampaikan oleh penyidik ya bagaimana peristiwanya sehingga dia menjadi pelapor, dan itu hanya 3 hari di Polres Cirebon. Ya kan buat laporan tanggal 31 Agustus dan tanggal 3 September itu sudah ditarik. Bu Elsa, Aib dan Dede yang lapor atau Ibtu Rudiana yang mencari saksi? Apanya? Aib dan Dede yang melapor langsung ke Ibtu Rudiana atau Ibtu Rudiana yang mencari saksi mata? Bukan, pada waktu itu tanggal 31 itu setelah melihat katanya kecelakaan dan sudah dikubur ya, dan melihat barang buktinya, motornya bagus, utuh, cuma berat sedikit aja, helmnya masih utuh, tidak ada kerusakan, dan handphone juga utuh. Sehingga sebagai seorang penyidik, saya jadi berpikir ini kok kayak begini, sedangkan dia melihat jenazah anaknya tuh hancur. Kemudian terakhir pengakuan dari Dede, menanggapinya seperti apa Bu Elsa? Iya, waktu itu bertemu sama mereka berdua. Coba pernah lihat nggak orang kecelakaan di sini? Ini motornya, ininya disampaikan. Dia bilang nggak melihat kecelakaan, tapi dia melihat pada malam minggu itu tanggal 27 Agustus ada 2 motor yang dikejar-kejar oleh 4 motor anaknya. Tapi dia tidak kenal yang dikejar, tapi dia tahu orang-orang yang mengejarnya, dan karena biasa duduk-duduk di situ minum-minum di warungnya Ibu Nining. Nah disitulah justru dapat masih
ingat orangnya, oh saya masih ingat. Sehingga nanti kalau mereka datang beritahu kami. Dan itu jam 2 siang, jam 4 sore sudah ditelepon sehingga mereka mengamankan 8 orang itu ke Polres Cirebon. Tanggapannya soal tadi Dede gimana? Pengakuan Dede bahwa katanya diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Ya itu tidak benar. Nanti kita buktikan saja itu. Baik, Bang Asido silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita menghargai ya kalau memang seperti itu yang disampaikan oleh klien dari Bu Elsa. Tapi kita juga tentunya ada pernyataan dari Dede sendiri. Jadi kami hanya menyampaikan saja apa yang sudah disampaikan oleh saudara Dede. Jadi memang karena Dede ini kaitannya sebagai saksi kunci ya, yang sangat penting sekali dalam perkara ini, bersama dengan AEP. Dan saat itu ya dia diajak oleh AEP untuk ke Polresta Cirebon. Dan kemudian Dede ini tidak memahami tadinya untuk apa. Ya, kemudian mereka berangkat, sampailah mereka di Polresta, barulah di situ disampaikan. Ini kita mau ngapain ini? Ternyata disampaikan bahwa akan menjadi saksi atas meninggalnya Eki dan Vina di situ. Nah, si Dede menyampaikan bahwa, wah saya nggak tahu apa-apa, saya keberatan ini. Tapi kemudian akhirnya bertemulah dengan Pak Rudiana. Ini kan apa yang disampaikan oleh saudara Dede. Jadi kemudian setelah itu memang menurut saudara Dede itu diarahkanlah mereka, poin-poinnya apa itu. Yang bikin saudara Dede akhirnya mau menuruti arahan dari Ibtu Rudiana dan AEP itu apa? Apakah ada ancaman atau ada iming-iming? Jadi tidak ya. Itu kan memang dia sampaikan. Tapi kita bicara sekarang juga ada psikis ya. Kita lihat bahwa Dede ini kalau kita bilang ini orang kecil lah. Ya, secara strata ekonomi juga di bawah. Dia cuma kuli bangunan gitu, lulusan mungkin SMP. Lantas dia berada di area kantor kepolisian gitu. Terus bertemu dengan polisi, kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Jadi secara psikis dia tertekan, dia ada ketakutan. Itulah yang dia sampaikan ya kepada kami. Sehingga dia mau saja dan bersedia. Baik, saya ke Bang Edwin. Ya. Bang Edwin, kalau misalnya 7 terpidana lain mengaku juga kalau sempat dipaksa untuk mengaku, bahkan disiksa. Sama seperti Saka Tatal juga. Ya, saya rasa mungkin namanya jadi. Ya. Dan satu kami di Saka Tatal ya. Tentu apa yang disampaikan Saka Tatal sudah sangat jelas diketahui oleh rakyat Indonesia. Di forum ini di Rakyat Bersuara di iNews pertama kali. Betul. Ya. Kemudian muncul di berbagai pemberitaan dan juga podcast. Saya rasa yang disampaikan Saka Tatal, kemudian Liga Akbar dan Dede itu kan memperjelas bahwa rekayasa kasus terjadi. Gitu. Memang terjadi. Memang terjadi rekayasa kasus itu. Jadi kalau seandainya suatu peristiwa kecelakaan berubah menjadi peristiwa pidana, itu bukan suatu hal yang luar biasa, tidak. Bisa saja kecelakaan itu memang direkayasa, sebenarnya tidak pidana, ya, direkayasa supaya nampak kecelakaan. Tetapi yang terjadi di sini sebenarnya sama sekali tidak ada peristiwa itu. Tidak ada rekayasa kecelakaan juga, sama sekali tidak ada. Ya saya nggak tahu soal rekayasa kecelakaannya, tetapi setidaknya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan itu sejauh ini nggak ada buktinya. Sejauh ini nggak ada bukti. Berarti murni kecelakaan, Bang Edwin. Kalau kita bilang film Pina itu bisa fiksi, tapi nggak boleh pada perkara pidana. Pada perkara pidana nggak boleh fiksi. Pak Rudiana kehilangan Eki, anak kesayangannya, ya sudah 8 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang 8 tahun kehilangan kebebasannya? Kalau ini rekayasa kasus, kalau ini peradilan sesat. Baik, jadi Anda memang bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Fiktif tidak ada? Tidak ada. Kalau ada yang punya bukti tunjukkan, buktinya mana? Baik, silakan Bu Elsa. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya, di mana perlu kita tahu memang ada sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum,
Propam turun ke Polda Jabar. Di tahun 2016 Ya, itu? sudah mulai melakukan Atau baru sekarang? pemeriksaan dan kemudian memang ada suatu kesalahan informasi karena pembunuh ini telah melakukan suatu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan, helmnya dipakai dan segala rupa ya. Nah tapi helmnya nggak pecah gitu loh. Terus kemudian handphone, motornya, nah itu yang menjadi penelitian pada waktu dibilang kecelakaan langsung dimandikan dan dikubur ya. Nah tentunya setelah dari pengolahan itu di Polda Jabar ini pembunuhan kan 9 hari kemudian kan dibongkar kembali. Ya. Nah hal-hal yang misalnya tubuh itu dari visumnya itu kan sudah membengkak 9 hari. Terus dia tuh misalnya ada sperma pun spermanya pun sudah membusuk dan segala rupa. Jadi karena itu tidak bisa dinyatakan demikian. Tetapi kita kan bisa lihat bahwa dari podcast ya, pertanyaan interview dari Pak Deddy Mulyadi kepada pemandi mayat terhadap almarhumah Vina, ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, jawabnya ini pembunuhan. Baik, ini ada dua versi yang masing-masing punya bukti dan saksi kuatnya masing-masing. Saya akan bertanya nanti ke Pak Frederick, sebenarnya ini fiksi atau benar ada pembunuhan dan pemerkosaan, atau ternyata setelah 8 tahun baru diketahui ini adalah kecelakaan murni. Usai jeda tetap diinterupsi. Pada waktu, tapi bukan dalam hal ini mengatakan bahwa no viral no justice, Pak. Itu kita sudah lupa bahwa kita ini avokat, Pak. Pemirsa, bukan hanya saja para saksi kuasa hukum yang terbagi opininya, tapi netizen pun terbagi opininya. Saya ke Pak Frederick, sebenarnya siapa yang bisa lebih dipercaya? Saksi yang kemudian memutuskan untuk berkata jujur dan sebelumnya memberikan kesaksian palsu, dan para terpidana dan mantan terpidana, atau petugas kepolisian yang anaknya menjadi korban? Begini, menurut hemat saya, yang jelas kita sebagai seorang warga negara yang patuh pada hukum, kecuali kalau kita nggak patuh ya, kita itu wajib tunduk dan menghormati putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kita tidak setuju, boleh kita lakukan upaya hukum peninjauan kembali. Tapi tidak bisa mencaci maki bahwa itu tidak benar. Dan ingat, dalam hal ini, itu ada kode etik avokat yang saya perlu ingatkan pada teman-teman seprofesi kan, di pasal 4B dan C. Janganlah memberikan suatu pengarahan, keterangan yang bisa menyesatkan. Kita tidak boleh memberikan satu pendapat pribadi atau asumsi, seperti menyatakan di depan media bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Jadi seolah-olah yang menyatakan itu lebih pandai dong dari hakim. Yang punya palu itu hakim, bukan avokat. Saya nggak punya wewenang, Bu Elsa nggak punya wewenang. Kita boleh mengajukan dalam pledoi atau dalam hal ini replik atau dalam kesimpulan. Kita tidak bisa memutuskan perkara, senang tidak senang kita harus tunduk sama hukum. Dalam hal ini, apa yang disampaikan daripada rekan mohon maaf ya, saya belum begitu hafal namanya ya. Bukan Pak Edwin. Pak Suhendra. Oh, Pak Asido. Ya. Saya tanya, siapa yang membawa Dedek itu ke Peradi? Harus tahu, ada istilahnya MD itu yang mengatur semuanya. Yang bikin posket, yang mengarahkan, sampai membuat pernyataan di depan notaris. Pernyataan di depan notaris itu nggak ada nilainya. Sama dengan surat pernyataan di atas materai nggak ada. Pokoknya surat pernyataan diakuin itu ada mempunyai kekuatan hukum. Tapi pernyataan itu kan sepihak. Saya hari ini menyatakan, Mbak, saya mau kasih Mbak 100 juta. Besok pagi saya bilang, enggak, gua cabut. Bisa apa? Nggak ada nilainya surat pernyataan. Itu kan sepihak. Kan gitu. Tapi silakanlah, setiap orang kan mempunyai
hak untuk menilai daripada yang bersangkutan. Yang kita harus mendalamin, maksudnya MD ini apa membawa orang-orang begitu? Saka juga dia yang bawa, Dede dia yang bawa, kemudian diarahkan. Dia sekarang kan lagi mau main di dalam politik kan, yang kita perlu tanda tanya. Kemudian dalam hal ini, sebagai seorang avokat, kita ini punya DM maksudnya apa? Bukan MD. DM. Bukan iya, DM, MD. sorry. Oke. Saya Deddy tidak Mulyadi kenal maksudnya. dia, ya. Saya tidak mau sebut namanya, Pak, itu, Pak. Tapi yang jelas, Pak, sebagai seorang avokat, Pak, kita itu wajib memberitahukan yang bersangkutan bahwa bila Anda sekarang memungkirin keterangan Anda yang di bawah sumpah, Anda itu akan terjerat 242 Yunto 221. Ya, sumpah palsu. Itu pasti 9 tahun masuk. Tidak perlu alasan apapun, tidak bisa di-excuse. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengarahkan bahwa dia supaya memberikan, kamu harus jawab begini, kamu akan jawab pertanyaan gini. Kalau apa perlu, Pak, waktu didampingin, Pak, biasanya itu avokat itu banyak ikut ngomong. Gitu, Pak. Jadi mempengaruhi dari pemeriksaan. Yang jelas, apa yang dikatakan dia disiksa, disetrum, dan segalanya, kasus ini oleh Saka khususnya, karena saya pernah dialog dengan Saka juga, kalau nggak salah di iNews atau di TV One, saya lupa. Jelas yang ini dia ngaku, dia disiksa, dipukulin, dan segalanya. Bahkan ditanya waktu itu, ketika Anda sudah diserahkan pada jaksa, tahanan Anda kan sudah tahanan jaksa, bukan polisi, apa jaksa ikut menyiksa? Iya, katanya begitu. Yang jelas, dia sudah menyampaikan keberatannya bahwa penyiksaan di depan sidang. Di mana hakim itu langsung memanggil namanya verbalisan, penyidiknya. Di dalam putusannya Saka itu ada namanya pemeriksaan verbalisan. Jadi penyidik itu membantah dan sebagainya, mereka kan adu argumentasi. Tapi yang kita lihat, yang saya lihat, bahwa akhirnya hakim itu kan memutuskan bahwa dia lebih mempercayai verbalisan, bahwa itu tidak terjadi. Jadi janganlah dalam hal ini kita memberikan suatu, mendoronglah opini masyarakat bahwa waduh itu polisi itu kejam dan sebagainya, itu nggak baik. Baik, saya ke Pak Edwin, silakan langsung ditanggapi. Ya, tanggapin apa nih? Ya, Soal katanya penyiksaan tidak benar. ya Jadi sebenarnya- intinya Pak Frederick mengatakan Saka bohong soal Kalau- penyiksaan. Iya, jelas di pemeriksaan verbalisan ya kita lihat putusan Dan hukum, diarahkan kan? oleh kuasa hukumnya. Bukan, dalam hal ini kalau dia soal dia ngaku dia disiksa dan segalanya siapa yang ngarahkan, saya tidak ikut campur. Cuma saya bicara fakta hukum kan, saya dalam hal ini posisi saya kan hanya menjelaskan duduk hukumnya itu bagaimana. Baik, silakan. ada dua pilihan, Mbak Anissa. Pertama kan kalau ada yang merasa pihak dirugikan dari keterangan Saka Tatal, Aldi, Dede, ya laporkan aja ke polisi. Itu pilihan pertama. Dan kedua, sebaiknya atau seharusnya supaya kegaduhan ini berhenti, proaktif dong polisi. Ini kan sudah jadi konsumsi publik, gitu loh. Ya, netizen setiap hari bersuara, gitu loh. Jadi proaktif dong polisi. Ngapain kita menunggu juga ada pihak pelapor bahwa ada pengakuan peristiwa pidana yang disampaikan oleh Aldi, Saka Tatal, Dede, Liga Akbar, ya 4 orang. Gitu loh. Ada tambahan. Ya, Saksi-saksi yang lain juga kan, Pram, Betul. Teguh, Ya. Okta, ya. Udin. Silakan, Mbak. Silakan majukan ke Propam, Mbak. Itu Pada waktu, tapi bukan Tidak. dalam hal ini Kita- mengatakan bahwa no viral, no justice, Pak. Itu kita sudah lupa Tadi, bahwa kita Pak, ini avokat, tadi Pak. bicara Kita saya tidak nggak ada Pak potong, namanya Pak no Fredrik. viral, no Oke, Pak justice. Frederick, Pak tahan Fredrik dulu. bisa saya Silakan, potong. silakan Pak Edwin. Ya, jadi gitu. Menurut saya kalau mau mengakhiri ini dan kemudian Polri juga merasa dirugikan dengan opini berkembang, proaktif saja. Itu dalami keterangan itu. Keterangan tadi saya sampaikan ya. Tidak ada 4 aktor yang penting dalam perkara ini. Ada Liga Akbar, ada Saka Tatal, ada Aldi, ya, ada Dede, ya, yang sudah menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi pada versi Aldi dan Liga dan Saka Tatal. Mereka menceritakan tentang penyiksaan. Pada versi Dede dan Aldi mereka menceritakan tentang keterangan palsu, tentang pengarahan, gitu. Itu perkara pidana bukan? Kalau itu perkara pidana proaktif dong, udah jadi pejabat publik. Untuk apa kita bicarakan ini tiap malam di iNews? Gitu. Sementara penegak hukum kita diam-diam saja, seperti nggak ada masalah. Oke, baik, kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi.
jadi memang di sinilah Dede merasa bersalah, merasa berdosa karena keterangan dia ini menentukan, dan ini bisa dibilang sebenarnya tinggal modify dikit-dikit gitu, tapi sebenarnya pernyataan ini hampir sama itu ya. Peradi, siapa yang menemaninya, bahkan kata Pak Fredrik ikut mengarahkan. Jadi begini ya Pak Fredrik, kalau saya cukup kenal Bapak lah ya, cukup terkenal tadinya juga gitu ya. Jadi gini, kalau dibilang sebenarnya tidak ada yang sebenarnya mengarahkan dia ya. Ini kan asumsi saja. Jadi ceritanya itu sebenarnya itu kakaknya menghubungi yang kita dengar ya ke DM gitu ya, Kang DM. Nah kemudian hadirlah si Dede ini. Nah itu ditanya kenapa selama ini dia ini tidak muncul. Karena ya itu tadi yang status dia sebagai kuli bangunan ya, pendidikannya cukup ya, hanya mohon maaf sampai SMP. Sehingga tidak ada keberanian bagi dia untuk muncul. Begitu dia melihat ya ada ini viral dan kemudian dia melihat ada tim Peradi. Karena di Peradi ini ya di bawah Prof. Otto ini ada pusat bantuan hukum yang menangani pro bono. Dia jadi ada keberanian untuk muncul. Nah sekarang dia selama ini 8 tahun ini memang itu pengakuan dia tidak tenang hidupnya gitu ya. Dia terbebani, merasa bersalah, merasa berdosa gitu. Dan kemudian dia akhirnya berani untuk menyuarakan. Karena penting sekali kesaksian Dede ini juga ya. Jadi ini tidak hanya sebenarnya kalau kita bicara itu bukan Dede itu sendiri ya. Banyak sebenarnya yang contoh tadi mencabut-cabut ya keterangannya, kesaksiannya. Nah termasuk juga Liga Akbar. Jadi kalau dari keterangan Dede itu dalam BAP-nya itu, dia melihat ada kumpul di depan SMP 11, kemudian ya itu melempari ada 2 loh motor di situ yang konvoy. Itulah yang disebut Liga Akbar, BAP-nya kan begitu. Iya. Liga Akbar mengkonfirmasikan di dalam BAP ya, yang kemudian dicabut Liga Akbar, bahwa dia di situ yang ikut konvoy itu. Kemudian dilempari, kemudian sampailah terus dikejar, dipepet, dan seterusnya gitu ya, terjadilah peristiwa itu. Nah ini kan ternyata tidak ada. Bahkan kemudian kalau kita lihat juga pada saat penangkapan yang dilakukan Pak Rudiana ya dengan tim itu, ada BAP juga dari tim itu yang menyatakan keterangan Aep dan Dede. Aep dan Dede. Nah inilah awalnya, padahal peristiwa sebenarnya Aep ini kenapa sampai menyebutkan ya nama-nama siapa ini terpidana yang sebenarnya menurut kami gitu tidak bersalah. Yaitu karena ada peristiwa tanggal 25 ya, 25 Agustus itu, yang mana karena ada peristiwa digerebek itu, ya dia dipukuli warga di situ, Siapa ya si Aep, ya dengan ada anak pang lah. Nah karena itulah kemudian pada saat Pak Rudiana kemudian mencari, menginvestigasi sendiri, kita sih maklum lah ya dan bersimpati. Dia kehilangan anaknya, dia lihat keadaan begitu, kemudian dia mencoba mencari tahu. Tapi kan dia ketemunya Dede nih gitu. Nah ketemu Dede terus kemudian dia bilang hubungi saya kalau ketemu orang-orang yang begini. Dihubungilah oleh si Aep ya. Nah inilah asal muasalnya nih semua nama-nama ini muncul. Nah ternyata Liga Akbar juga mencabut. Bahkan ada 2 DPO yang kemudian menjadi fiktif gitu. Ya, padahal Andi Dhani itu ya sangat berperan sekali, banyak sekali tindakan aktifnya di dalam BAP itu. Nah jadi kalau kembali lagi saya rasa sih itu hak daripada Dede ya. Bahwa kemudian karena juga kalau dibilang dia, kenapa dia tidak dihadirkan? Karena dibilang disumpah. Menurut Dede sendiri dia tidak pernah disumpah gitu. Dan BAP itu ada 2 ya, 2 September dan 23 November. Jadi 2 September itu di Polresta Cirebon, 23 Novembernya itu di Polda Jawa Barat. Yang 23 Novembernya menurut ya, ini menurut keterangan saudara Dede, bahwa itu tidak pernah dia menandatangani itu. Nah itu hanya ada penambahan di situ, itu karena keterangan jamnya saja. Karena di BAP yang sebelumnya itu pukul 10:30 malam ya. Nah dikoreksi menjadi 1 jam kurang dari jam 10.30 itu. Karena katanya handphonenya jamnya itu error di situ. Karena memang peristiwa itu jadi nggak sinkron. Nah, jadi memang di sinilah Dede merasa bersalah, merasa berdosa karena keterangan dia ini menentukan, dan ini bisa dibilang sebenarnya tinggal modify dikit-dikit gitu, tapi sebenarnya pernyataan ini hampir sama itu ya, Dede dan Aep. Sehingga dia menyatakan dia tidak tenang hidupnya, merasa bersalah, merasa berdosa gitu ya. Dia muncul. Soal dia muncul bagaimana caranya itu urusan lain ya. Ya, jadi
dia siap menggantikanlah para terpidana itu karena dia merasa bersalah itu. Saya ke Bu Elsa. Bu Elsa berarti tinggal satu saksi. Oh enggak, Tinggal masih A. ada saksi yang lain. Akan Anda munculkan? Nanti aja itu kan nanti perlu pembuktian. Kami sudah dari Perhaki sudah memberikan somasi 3 kali 24 jam. Itu bagaimana somasinya? Nanti habis hari ini kita akan rapatkan tindak lanjut terhadap somasi kami. Dan kemudian Berarti akan lanjut ke ranah hukum, Bu Elsa? ya pasti dong. Karena masalahnya ini kan sudah pertama memberikan ujaran kebencian ya kepada klien kami yang dalam hal ini harusnya mendapatkan suatu kesusahan yang empati. Tetapi dengan ini seolah-olah dia itu seorang yang dalam kesedihan tapi dia seolah-olah menjadi seorang yang kriminal ya seolah-olah ya. Jadi kita harus meluruskan. Caranya meluruskan adalah memproses hukum mencari kebenaran material ini, suatu keadilan. Dan itunya karena ini dilakukan dengan podcast, dengan medsos dan segalanya. Jadi sesuai dengan peraturan Kapolri kita kan harus memberikan somasi. Setelah memberikan somasi tidak ada jawaban, kita bisa lanjut. Karena kalau kita nggak bisa membuat laporan polisi kalau misalnya tidak belum melakukan somasi. Dan semuanya ada data-datanya itu siapa-siapa yang telah melakukan sesuatu yang melakukan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik kepada klien kami, ya kita akan melakukan tindakan Termasuk upaya netizen, hukumnya. Bu Elsa? Ya? Termasuk netizen-netizen? Oh netizen sih bagi kami nggak ada. Itu kan netizen itu kan memang kan mereka lagi euforia seneng kayak begitu-begitu. Yang penting yang memang yang berkaitan dengan perkara sendiri. Dan hakim itu memberikan suatu putusan, pertimbangan putusan. Karena hukum berarti soal pencemaran nama baik dong? Kalau pencemaran nama keringanan Mbak. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Baik silakan Pak Frederick, kayaknya mau nambahin. Saya akan menanggapin apa yang dikatakan dengan rekan Suhendra. Apa itu semua disebutkan dari BAP. Berulang kali saya udah dikasih tahu. Sebagai seorang profesional Pak, kalau kita melihat itu adalah dari fakta sidang. BAP itu dibuang aja itu, sudah nggak perlu kita lihat. Kenapa? Ya karena BAP itu kan sudah disaring, sudah diperiksa oleh majelis hakim dari fakta sidang. Kita membuat memori banding, memori kasasi semuanya atau membuat PPK itu semua pasti dari namanya putusan. Karena putusan itu kan dengan fakta sidang. Apa yang tuntutan dakwaan jaksa semuanya itu ada di sana. Satu persatu saksi mengatakan apa. Di sana itu kan ada pendapat hukumnya daripada hakim. Kedua dalam hal ini yang kita harus bisa memberikan suatu gambaran yang positif. Bahwa saya mempunyai catatan di sini. Dedek yang telah disumpah di penyidik dibacakan di persidangan. Tapi katanya nggak pernah disumpah. Nah ini ada kok bukti di sini ada. Makanya sebagai seorang avokat. Perkara nomor berapa Pak? Apa ya? Perkara nomor berapa? Pasal nomor berapa? Perkara nomor 03 sama 04. Oh enggak dong. Ada semua saya Pak. Saya Enggak. mencatat di sini. Enggak. Saya ada di sini tulisannya gimana? Bukan. Di perkara nomor 16, Dedek diakui sebagai berita acara sumpah. Tapi di perkara 3 dan 4, Dedek tidak diakui sebagai berita acara sumpah. Yang diakui berita acara sumpah hanya Aep. Jadi di sini itu tertulis secara jelas. Jadi tidak perlu berdebat sama saya hanya lihat hitam atas putih. Ya, jadi percuma berdebat sama saya nggak punya kepentingan di sini. Karena sini tertera ini sangat jelas. Kalau perlu disorot aja. Itu kan handphone Bapak. Itu terus. Di sini ada tulis kan, ada tulisnya Mahkamah Agung. Jangan begitu ngomong begitu, berarti Anda bisa dalam hal ini mencurigai itu saya. Putusan kasasi atau putusan PN? Putusan PN. Dalam sini kasasi kan juga dicantumkan putusan PN. Kasasi atau putusan PN? Putusan kasasi dalam hal ini dia ada catatan PN begitu. Jadi jangan dalam hal ini diputar balik. Putusan gitu kan. kasasi tidak selengkap putusan PN Pak. Ya, tapi di sini itu sangat jelas. Ya sih nanti itu adalah wewenang penyidik untuk memeriksa siapa yang benar siapa yang nggak benar. Setahu saya putusan 16, 3 dan 4 tidak diupload di website Mahkamah Agung. Ini saya ada kok. Yang ada putusan banding dan kasasi diupload. Saya ada, begitu aja. Oke, Terus baik. kedua Pak ya, saya harus jelaskan. Dalam hal ini ya, yang kita lihat apa dikatakan ini adalah kecelakaan lalu lintas. Ya. Visum et repertum di sini sangat jelas.
Saya bacakan ya visum et repertum, saya nomornya nggak perlu saya sebutkan. Tanggal 13 September 2016, perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Dengan kesimpulan, pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak, ya, bagian depan dan belakang patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Baik, kita akan kembali. Ini bukti kan ada ini, Bu. Tetap kita kembali ke Nggak ada. Dan tidak ada namanya dokter. Saya nggak tahu ya dokter namanya itu dari mana dapatnya, saya nggak ngerti. Tapi di sini di berkas fakta sidang itu tidak ada nama dokter. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Pemirsa, saya langsung ke Bang Edwin. Bang Edwin, tadi sebelum jeda Pak Fredrik menyebutkan bahwa yang buat bahwa itu adalah penganiayaan adalah hasil visumnya Eki. Sementara dalam persidangan PK kemarin Anda membawa novum-novum baru, diantaranya adalah foto dan hasil visum dari Vina dan Eki. Ya, yang disampaikan Pak Fredrik itu bukan membuktikan peristiwa pidana pembunuhan. Yang disampaikan Pak Fredrik itu apa yang dialami oleh Eki yang ditemukan oleh dokter ekshumasi ketika itu pembongkaran makam, ya, yang menunjukkan bagaimana luka-luka yang dialami, termasuk juga disebutkan adalah trauma tumpul. Satu hal yang bisa kita baca dari putusan 3 perkara itu, bahwa dokter forensik, dokter visum menyatakan tidak ada luka akibat senjata tajam. Yang itu yang selalu dikedepankan oleh termasuk Pak Rudiana sejak awal, bahwa anaknya mengalami luka dengan senjata tajam samurai itu, di bagian dada. Ya. Dan menurut saya itu belum membuktikan apapun. Ya. Bahkan yang sudah dibuktikan oleh dokter forensik, oleh dokter yang melakukan visum adalah tidak ada luka akibat senjata tajam. Apalagi sabetan katana itu ya? Tidak ada. Gitu loh. Jadi semua itu yang uniknya ya, sejak dari Pak Rudiana menyampaikan itu sampai pertimbangan hakim, walaupun dokter sudah mengatakan seperti itu, saya sampaikan tadi, tetap saja di pertimbangannya menyatakan lagi, mengulang lagi bagaimana kronologi peristiwa itu, termasuk juga dengan penggunaan ya katanya samurai ya, bahasanya samurai itu, begitu. Baik, Pak Fredrik silakan. Dalam saya melihat itu adalah hitam atas putih. Saya bukan katanya, saya itu melihat hitam atas putih. Ya. Visum et repertum yang saya baca dalam putusan 03 di sini sudah sangat jelas. Ini 03 Pak, ya, putusannya Pak. Menjelaskan apa ya, Pak? Mengatakan, tidak ada mengatakan akibat kematian seperti tadi yang saya bacakan. Apa perlu saya ulangin, nanti waktunya nggak cukup kan gitu kan? Bukan karena masalahnya ada tusuk. Di sini tidak disebut mati karena ditusuk, nggak ada. Dan tidak ada namanya dokter. Saya nggak tahu ya dokter namanya itu dari mana dapatnya, saya nggak ngerti. Tapi di sini di berkas fakta sidang itu tidak ada nama dokter. Ada namanya visum et repertum, nomornya saya sebutkan deh. Ya, PER garis miring 77 9 Romawi, Pak. Biar jelas, Pak Fredrik baca putusan nomor berapa? 03, yang nomor 3. 03 ada keterangan saksi dokter. 03, Pak. Kalau 03 ada keterangan ahli dokter, baik dokter forensik maupun dokter visum. Tetapi kalau Pak Fredrik mengutip perkara 16, ada, Pak. maka di situ tidak ada saksi ahli. Tapi dokter, itu kan adalah visum et repertum yang saya sebutkan, Pak. Saya tidak menyebutkan ahli. Saksi ahli memang diperiksa. Tetapi saya bicara ini kan visum et repertum, Pak. Kita sebagai avokat, Pak, tahu tak visum et repertum itu apa, Pak? Jangan kita kaitkan dengan saksi ahli. Kalau saksi dalam visumnya dianggap ragu-ragu oleh hakim boleh panggil. Yang membuat visum itu siapa? Dia terikat sumpah dokter, Pak. Seperti Bapak baca yang salah. Karena ya silakan aja, Pak. Asumsi itu di kan perkara asumsi 03, kan, Pak. Di perkara 16 tidak dihadirkan dokter sebagai ahli. Tetapi di perkara 3 dan 4 dihadirkan dokter sebagai ahli yang melakukan visum maupun forensik. Yang jelas dalam hal ini saya hanya lihat hitam atas putih. Baik. Kita sebagai avokat, Pak, kita tidak bisa katanya, Pak. Oh tidak, dan saya juga tidak katanya. Asumsi, saya Pak. juga tidak katanya. Saya ini beracara jauh lebih lama dari saudara. Oh iya, tapi tidak berarti itu lebih pinter dong. Baik, saya bukan begitu kan, kita mau adu argumentasi. Bukan, tidak bukan soal lama-lama. Gak ada urusan soal lama. Saya lihat kita ke Dewan Kehormatan. Saya nggak butuh soal lama. Gitu. Itu nggak penunjukan apapun, Pak. Soal apa itu, Pak? Bang Erwin dulu, silakan. Jadi gini,
kita lihat dari berkas saja. Mungkin Pak Fredrik juga ini download ya. Kalau kita memang ada berkas juga yang dari BAP-nya. Kita lihat dari yang Dr. Rahma ya, Tiaranita. Ini dia memberikan BAP-nya itu tanggal 17 bulan Oktober tahun 2000 ya. Atas dia melakukan itu pada tanggal 28 Agustus ya. Kan gitu kan. Fairnya ini. Jadi di sini ditanyakan ya, apakah pada saat saudari melakukan pemeriksaan poin 7-nya terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana pada tubuhnya ditemukan luka akibat tusukan benda tajam? Jelaskan. Pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana ya almarhum, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan, dan akibat dari apanya saya tidak tahu. Kemudian kesimpulannya adalah luka-luka sebagaimana tercantum di poin nomor 13 dan seterusnya. Nah, jadi ketika dia ditanya ini ya, perlu saya jelaskan dasar saya sehingga menyebutkan bahwa kematian saudara Muhammad Rizky Rudiana akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan saksi polisi yang mengantar mayat tersebut ke rumah sakit bahwa korban kecelakaan tunggal. Jadi dia katakan juga di sini bahwa sedangkan untuk luka yang terbuka saya tidak bisa menyimpulkannya. Nah, kalau kita bicara di sini, ini ketika Maaf Pak, ya. itu BAP atau persidangan? Nah, makanya kita kembali ke konteks. Sebentar, Pak. Keterangan itu Sebentar. di BAP atau di Ya, persidangan? berarti kemudian dia meralat dalam persidangan itu. Kan begitu. Ini kan jelas ya, dia tanda tangan di sini Soalnya ada kan kita ada berpegang pada putusan. ada Iya, penyidiknya fakta di sidang sini, lah kita pegang. berarti berubah lagi dalam fakta persidangannya kalau memang disebutkan seperti itu. Ada. Nah, sama seperti Dede, kalau kembali sebenarnya ini dalam kapasitas Dede ya sebenarnya. Nah, saya hadir juga. Ini apa Dede ini termasuk yang kategori susah dihadirkan gitu ya? Atau di luar negeri harus kemudian yang katanya disumpah terlebih dahulu. Ya, disumpah pada saat BAP itu. Padahal menurut Dede itu tidak ada. Nah, ini kenapa? Sehingga dia tidak dihadirkan dalam persidangan. Ya. Dan menurut pengakuan Dede sendiri, dia dihubungin. Waktu itu memang dia dapat panggilan sidang ya. Nah, untuk hadir. Dia menghubungilah Pak Rudiana. Kemudian Pak Rudiana sendiri menurut keterangan Dede menyampaikan tidak perlu hadir. Tidak perlu hadir. Ya, jadi tidak ada keterangan dia. Ya, ini seperti afidavit aja jadinya. Kan gitu. Baik. Kalau ya Saya tambahin sedikit ya. Dr. Andri Nur Rahman dalam persidangan menyampaikan bahwa luka trauma tumpul pada kecelakaan lalu lintas itu di jalan aspal yang mulus suatu hal yang biasa. Gitu. Jadi Dr. Andri Nur Rahman ini dokter forensik. Baik, tadi lanjut Bang Asido, kalau apa? Tadi Bang Asido, kalau Dede tidak sulit dihadirkan? ya sebenarnya kan tidak sulit untuk dihadirkan kan. Dia sama aja dengan saksi yang lain misalnya gitu ya. Nah, tapi kenapa harus disumpah gitu? Yang menurut Dede sendiri dia tidak pernah dilakukan sumpah itu. Oke, kemudian menghadapi somasi. 3 kali 24 jam jadi malam gini, ini. Kalau di somasi Dari Bu ya Elsa dan kawan-kawan. tentu dihormatilah somasi itu ya. Kita menghormati adanya somasi. Tapi kan dia sendiri sudah menyatakan dia siap menghadapi. Ya. Bahkan sebenarnya sudah dilaporkan, dia statusnya pun terlapor. 242 gitu. Nah, jadi dengan adanya laporan itu juga itulah kita harapkan menjadi jalan nanti dia bisa membukakan itu semua. Jadi kalau ditambahkan lagi ya Bu Elsa ya silahkan gitu ya. Iya. Mungkin kan nanti akan dipanggil-panggil juga Pak Rudiana juga akan dipanggil dan yang lain saksi-saksi. Nah, ini kita mulailah yang dulunya tidak saintifik jadi saintifik lah Ya. pemeriksaannya. Tidak perlu datang ke cari sidang. kebenaran material ya, cari keadilan, dan tadi kita dengar bagaimana Pak Rudiana tuh ingin mencari keadilan. Dan ini kan baru sepihak dari Dede, dengan nanti ada pemeriksaan baru bagaimana nanti hasilnya. Tapi benar katanya Dede tidak perlu datang ke sidang yang Ya, itu bilang kan seperti saya- itu Ibtu Rudiana. Kami sudah tanyakan, tidak benar. Ini kan juga saya juga nggak ada mempersalahkan rekan saya karena menerima dari Dede. Jadi kita hormati masing-masing. Saya juga dari Saya tidak punya kapasitas Karena itu memberikan prosesnya penilaian ya gitu. tentu Silakan kita aja proses polisi hukum, yang periksa. Udah pembuktian. lapor, silakan. Nggak bisa Nggak ada sepihak. Kita kepentingan. harus pembuktiannya. Nanti tinggal pembuktiannya bagaimana. Jadi nanti Bapak rekan saya mendampingi Dede, saya mendampingi Pak Rudiana. Nanti kita serahkan kepada penyidikan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Baik. Putusan hakimnya gimana kan gitu kan. Saya ke Bang Edwin. Bang Ya. Edwin, Anda pernah di LPSK. Ya. Saka Tatal diterima perlindungannya, Ya. tapi Ibtu Rudiana
ditolak. Ya, tahu saya bukan hanya Ibtu Rudiana yang tolak, Iya. tapi juga Pak Pasren, Asren, ada Kavi, tolak. apa penyebabnya? Ya menarik argumennya LPSK ya, penjelasan LPSK soal penolakan itu. Ya, mereka yang ditolak itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-ubah, normatif, dan cenderung informasi yang berkaitan, cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Baik. Gitu. Kita akan lihat nanti kemana bola panas kasus kematian Vina dan Eki ini akan bergulir. Besok akan kembali digelar sidang peninjauan kembali. Saka Tatal, terima kasih para narasumber, Bang Edwin, Bang Asido, Pak Frederick, Bu Elsa, terima kasih telah bergabung di Interupsi. Sampai jumpa di Interupsi pekan depan. Saya Anissa Dasuki, sampai jumpa.